Aneh di sini. Jangan live toh, Mas. Jangan live, nggak usah live. Enggak apa-apa. Live. Enggak apa. Penalti, weh. Enggak apa-apa, enggak VAR apa-apa. possible penalti lo. Cek possible penalti boy. Ini mau saya aktifkan. Penalti ini. Aduh, udah kok Arab Saudi yang kena penalti. Ya, silakan Gus, silakan. Mohon maaf Gus ya. Kau pakai dasi nih tak tahu. Dari tadi Gus pelepasan wisuda tadi. Tahun depan kan sudah itu, Gus. Sudah pindah. Ikut 10 besar nanti. Pindah ke IAIN Sorong. Kita Pindah ke manajemen dakwah aja. Yang manajemen pendidikan. Penalti. Argentina dapat penalti. Itu dia bilang ini wasitnya. kita adu gagasan Gus monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratin Nabi Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi ya wa li kulli niyatin salihah wa ala ma tawassalakun salih ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sulukun nasyi'i ma'a ulama'i ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sore hari ini kita akan belajar tentang bagaimana adab kita itu dengan teman-teman kita dan adab seorang ulama dengan kerabatnya. Jadi seorang ahli ilmu seperti Majnah itu harus punya adab dengan teman-temannya, adab dengan temannya. Suluku ma'awalidayhi. Pertama, bagaimana adab kita dengan orang tua teman kita. Misalnya saya dengan orang tuanya Mas Yodi, bagaimana adabnya dan seterusnya. Lita'alama ayyuhan nasyi' tamamal ilmi ma lil walidaini 'alaika min haqqin kabirin. Bagaimanapun juga orang tuanya teman itu adalah mereka orang yang lebih besar daripada kita. Fahuma asasu ijadika lihadal kaun wa kam tabi 'alaika wa 'ala tarbiyatik. Maka kita harus melihat beliau sebagai tarbiyah kita, bukan taklim. Kalau tarbiyah itu beda sama taklim. Beda lagi kalau taklim itu saya ingin kita taklim. Kalau menyampaikan ilmu pada jenengan bahwa bisa melakukan itu taklim. Bahwa setelah ini paham perbuatan dan namanya taklim. Tapi kalau tarbiyah, seorang syekh mencontohkan dulu, kemudian menyampaikan ilmu, dan setelah itu seorang guru memantau keadaan murid sampai matinya, itu namanya tarbiyah. Makanya berat menjadi dosen tarbiyah, berat. Di fakultas tarbiyah. Pantesan dulu gak pindah ke tarbiyah. Kalau taklim, sebenarnya ngajar aja taklim. Kalau tarbiyah harus memberi contoh dan memantau sampai nanti bagaimana dia sukses mengamalkan ilmu. Makanya menjadi seorang murabi itu tidak mudah. Teman-teman kalau dulu di Rohis saya murabi. Murabi itu benar-benar, kalau saya dipanggil murabi itu benar-benar menjadi contoh di sekolahan. Wa abuka aidon wa khassata ummatika fi hamliha wa wa'diha laka wa tarbiyatika 'anatil katsir wa abuka aidon huwa al-masdarul asasi li rizqika wasababu fi tarbiyatika walahul atharul kabir fi hayatika. Kenapa kok seperti itu? Karena kata Imam Ghazali, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kalimatnya wa qadha. Wa qadha itu sudah sudah menjadi ketentuan yang mubalaghah, sifatnya mubalaghah, sudah menjadi ketentuan yang tidak bisa ditawar-tawar. Yang namanya taat kepada Allah itu juga harus dibarengi dengan taat kepada orang tua serta mertua. Ini nggak cukup jadi kita taat kepada orang tua tanpa taat kepada mertua, tidak cukup. Keduanya harus sama-sama kita hormati, sebagaimana Imam Nawawi mengatakan bahwa kesuksesan seorang ahli ilmu itu, seorang ulama, seorang yang fokus pada ilmu adalah taat kepada orang tua dan mertua. Seperti itu. Karena al-musahharah wa fi maqam al-ab wal um. Mertua itu menempati tempatnya bapak dan ibu. Doanya sama-sama mustajab, sama-sama hati-hati. Kadang-kadang kalau memuliakan mertua itu kadang-kadang berbeda sama orang tua. Harus sama-sama kita muliakan. Kalimatnya iyahun, harusnya kan illahu, cukup. Ini menunjukkan bahwasanya kebanyakan orang itu sulit memuliakan mertua, itu sulit. Karena memuliakan orang tua mudah, muliakan mertua ini kadang-kadang agak ada sedikit beda. Kalimatnya iyahu, bukan
bukan hu, harusnya hu. Jadi, kalau dalam bahasa Arab itu juga ada Mas Ari ya. Jadi ada grammar yang memang bisa dimujamalahkan. Imma yablughunna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Tidak boleh kita mengatakan pada orang tua dengan kalimat atau malah dan seterusnya. Jangan. Wala tanharhuma, jangan membentak mereka berdua. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapan kepada mereka berdua ucapan yang baik. Wahfid lahumā janāhal dhulli minar rahmati wa qur rabbirhumā warhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Bal inna Allah ja'ala min ahabbil a'mal al-dhahira ilaihi ba'da sholatil mafruḍah. Makanya kata Imam Ghazali, kata pengarang kitab, kalau ingin mudah memuliakan orang tua, setiap habis sholat kita berdoa, Rabbana Allahumma firli wali walidayya warahumma kama rabbayani shaghira. Itu habis sholat. Kata beliau, dengan kita berdoa seperti itu maka akan dimudahkan dalam kehidupan kita menghormati kedua orang tua dan kedua mertua. Dikatakan fa'an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu sa'altu Rasulullah SAW ayyul a'mal ahabbu ila Allah ta'ala. Kanjeng Nabi, kira-kira amal yang paling Allah cintai itu apa? Kanjeng Nabi mengatakan as-sholatu li awwali waqtiha, salat awal waktu. Salat awal waktu itu penting kalau bisa. Deng langsung salat itu afdol. Qultu summa ayyun birrul walidain. Yang kedua birrul walidain. Bayangkan setelah salat birrul walidain. Kemudian setelah itu al-jihadu fi sabilillah, jihad. Yang ketiga baru ngajar. Makanya kalau pribadi kalau sedang ngajar ke orang tua telepon tanya. Kalau selain orang tua enggak. Kalau orang tua harus diangkat. Wa ta'ala ma ayyuhan nasyi anna haqqan nas bi husni suhbatika wa jamil isyratika hum abawaik. Ketahuilah bahwasanya orang yang paling patut untuk kita hormati, kita muliakan, kita utamakan adalah kedua orang tua kita. Ini harus lebih diutamakan daripada yang lain. Anna birrul walidah ad'afu birrul walid. Ketahuilah bahwa memuliakan ibu itu harus lebih berkali-kali lipat daripada memuliakan bapak. Ini katanya. Kama warada fil hadis, sebagaimana telah dikatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, bahwasanya ummi baru kemudian ummi dan kemudian bapak. Ummuka baru abu. Kanjeng Nabi mengatakan rohima anfuhu summa rohima anfuhu man adroka abawaihi 'indal kibar ahaduma aw kilahuma summa lam yadkhulil jannah. Barang siapa orang yang baru khidmah pada orang tuanya ketika dia sudah dewasa, maka jangan harapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi khidmah itu ya sekarang, semenjak sehat sudah kita khidmah, apalagi ketika sakit. Kalau memuliakannya pas sakit sudah gak akan pernah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa fil muqabili fa innal musyarri'a al-'azama ja'ala uquqal wiladain minal umuril 'adhaim. Min akabaril kabair. Kata pengarang kitab, tidak ada dosa yang lebih bahaya melebihi dosa, tidak ada siksa yang lebih pedih melebihi siksa kita kemudian durhaka kepada orang tua. Akabaril kabair namanya. Kullu dzalika lil qiyam bil adabil kamil ma'al walidain. Salah satu haramallahu tabaraka alaihi ta'ala al-jannah. Ada 3 golongan yang tidak akan pernah merasakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mudminul khamri, orang yang pernah mencicipi arak. Nah, arak di sini tuh tidak kemudian arak yang diminum saja. Terlalu cinta kepada sesuatu yang merupakan kita sama Allah, itu namanya juga arak. Wah, apa namanya? iPhone berapa itu sekarang? 14 Pro, 14 Pro. Sudah ada 14. Udah apa nih? Udah mau 14. buat iPhone kok sampai lupa sama Allah. Lah ini juga termasuk arak. Iya, terus. Arak. Jadi makanya kalau di Yaman masih ingat betul dulu Haji Bayar Suci masih rumah sama. Main catur itu benar-benar di sana itu diharamkan. Karena main catur merupakan kepada Allah. Main catur lupa tegang. Lama dan tegang, malah lupa semua. Tapi kalau main remi kan tidak. Karuan Allah astagfirullah. Itu. Maksudnya tidak lupa sama Allah. mabuk jabatan juga. Selalu mikir aja. Bahkan jabatan juga sama jabatan. Terlalu pikir jabatan itu juga. Ya jabatan yang perlu. Kita bersyukur ada Mas Yeldi yang mewakili kita. Alhamdulillah. Sebagai contoh. Ada Mas Kosim yang mewakili kita.
kullu dzalika lil qiyam bil adabil kamil ma'al walidain. Salah satu yang kedua wal aqu li walidain, yaitu apa namanya itu, orang yang durhaka kepada orang tua. Wa tayyus alladzi yuqirru al khabatha fi ahlihi. Apa namanya? Kalau Habib Muhammad mengatakan, jadi iblis itu suka melakukan konferensi. Iblis yang bahasa enaknya gitu, bahasa apa? Ringannya. Iblis itu akan mendapatkan tingkatan iblis paling tinggi kan ada 5 kemarin ya, sudah kami sampaikan. Iblis yang lain itu akan menempati tempatnya, dapat rumah dinas di sekitar iblis-iblis yang utama tadi. Nah, ditanyai kamu, jadi akan ada nominasi iblis kalau di dalam kitab Talbisul Iblis. Ya, ada kumnya lah kira-kira gitu. Oh, bintang 3, bintang 4. Kamu iblis tukang apa? Oh, saya iblis sudah sukses mengkafirkan 10 orang. Olah, yang lain. Kamu iblis tentang apa? Saya iblis yang sukses untuk membuat orang minum arak. Oh, belum. Yang lain, kamu iblis yang apa? Saya iblis yang membuat orang. Saya iblis yang sukses untuk menggoda seorang suami untuk menceraikan istrinya karena digoda sama perempuan lain. Iblis yang dia berjasa untuk menggoda seorang perempuan agar perempuan ini menggoda laki-laki, agar laki-laki ini menceraikan istrinya dan dia menikah sama ini, maka dia adalah iblis yang IPK-nya paling tinggi. Itu setara LK ya, Mas? Apa? Rektor kepala. Itu jenderal bintang 5. Jenderal bintang 5. Jenderal bilang 5. Itu iblis yang IPK-nya paling tinggi. Jadi iblis yang pelakor-pelakor itu emang Kelas tinggi. Kelas tinggi. Jadi itu dosanya besar pelakor itu. Ya, daripada pelakor ngapain ya? Mending di poligami aja kan gitu ya. Betul. Oh iya. Kalau dapat izin. Kalau poligami terikat. Kalau Prof Baidi insya Allah gampang gitu, insya Allah. Kalau poligami harus dinafkahi, Mas. Iya, terikat. Rata-rata nggak mau menafkahi. Enggak freelance ya, lepas gitu. Mending Rata-rata istri kedua itu namanya sudah mapan, nggak usah mencarikan rezeki untuk saya mas, saya sudah bisa cari sendiri. Yang penting saya bisa punya suami yang soleh. Itu. customer lama. Intinya gitu, Pak. Kalau di Hadramaut Yaman begitu biasa. Jadi kalau isu-isu orang Suriah ini itu bener ada itu. Jadi dulu pas saya kuliah di lantai 2, lantai 1 itu ini banyak perempuan Suriah itu. Gak apa-apa dinikahi berapapun, yang dibawa ke Indonesia, yang penting diakui sebagai warga Indo, dan wajahnya masya Allah terakreditasi unggul semuanya. Di cantik-cantik di dayus. Kalau jasus tidak sampai masuk, jasus itu mata-mata. Bapak ada anak Eropa hada ayuhan nasy al mu'min. Wa in kana laka walidan fa adabul walad ma'al walidaini an ayasma kalamahuma. Yang pertama, apa adabnya mendengarkan kedua ucapan orang tua? Ucapan orang tua itu harus didengarkan. Ucapan orang tua itu mengalahkan, dulu masih ingat 70 doanya para nabi, hati-hati. Jangan jadi itu sudah diikuti saja. Karena itu mengalahkan doanya keberkahan daripada 70 para nabi. Yang kedua, wa yakum maliyya bihima, berdiri ketika orang tua ada datang, ini memuliakan. Wa yamtathila li amrihima, ini adabnya seorang ahli ilmu kepada orang tuanya. Yang ketiga adalah mengikuti semua perintah orang tua. Wala yamshi amamahuma, tidak berjalan di depan orang tua. Sayyidina Ali pernah didatangi sama orang, ya Sayyidina Ali, ana minal fakir, kalau kau fakir terus rezekinya sulit, apa sulit, kenapa? La'allaka an tamshi amama man akbaru minka sinan. Ini ada hadisnya. Ini juga ada hadis dalam bentuk lain. Mungkin kamu itu suka berjalan di depan orang yang lebih tua. Orang kalau suka berjalan di depan orang yang lebih tua, biasanya rezekinya agak sulit. Itu bukan mitos, tapi ada hadisnya. Wala yamshi amamahuma wala yarfa'u sawtahu fawqa aswatihima. Jadi jangan mengangkat suaranya di atas orang tua. Ya. Wa yulab biya da'watahuma. Jadi labai nggih. Oke gitu. Mengokekan semua undangannya. Seperti ceritanya siapa tuh? Yang diundang, saya nulis di NU online. Yang diundang sama ibunya terus gak datang. Jurej itu sebenarnya ibunya nggak marah. Ibunya ketika ngundang Jurej ta'al gitu. Ibunya nggak datang. Jurej nggak salah juga, karena orang sholat wajib itu nggak boleh dibatalkan kecuali lid dorornya itu dorbitnya kehilangan nyawa. Nah ini kan nggak kehilangan nyawa,
hanya marahnya ibu. Maka Junaid tetap sholat, secara fikih tetap sholat, wajib tetap sholat. Lah hatinya ibunya kerentek, awas. Dan baru kerentek ini belum diucapkan, baru awas kamu nanti akan kena fitnah seorang perempuan sebelum meninggal dunia. Benar. Kena fitnah seorang perempuan, masya Allah. Kan perempuan tercantik di kota itu menggoda Junaid. Zinai aku tanpa bayar. Gratis. Wala yamuna alaihi ma bil birri lahumah. Sekarang nggak begitu banyak gitu. Dulu pernah tahun 2013, 14, 15, 16 itu banyak menikahkan itu banyak. Sekarang nggak begitu banyak. Jadi menikahkan orang-orang yang sudah itu banyak. Kiai-kiai itu lari saat itu. Wala yamduru ilahi masyazaron wala yuqtifa wajhahu bi wajhiha. Jangan memandang wajah orang tua kecuali beliau sedang tidak memandang kita. Kalau pandang-pandangan itu, mentelang-mentelangan itu termasuk tidak beradab, menghilangkan rezeki yang Allah akan berikan kepada diri kita. Ini hubungannya dengan rezeki. Ini adab seorang ulama seperti panjenengan memandang orang itu. Kemudian ada beberapa catatan di dalam kitab ini. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai memandang amrod. Kemarin sudah tasbihkan apa belum? Anak laki-laki Anda sudah? Belum. Anak kemarin kan libur ya. Ini sudah tak batasi. Jadi sampai Desember itu materinya ini sampai ini. Ketika ini kan berarti kosong, ini yang belum disampaikan ya. Melihat amrod itu bahaya. Amrod itu laki-laki yang ganteng, Mas. Laki-laki tapi seperti perempuan yang cantik. Kayak lagi boy. Korea. Oh, kalau lebih Meryl ya. Meryl ya. Kalau di Jawa Timur menyebutnya Meryl, laki-laki yang ganteng. Jadi kemana aja kayak Lucinta Luna lah. Laki-laki yang cantik. Iya, laki-laki yang Cantik ya pokoknya laki-laki yang ganteng dan menyebut Saking cantik. gantengnya terus cantik. Oh kayak habis boyband itu berarti. Iya, opa. Memandang mereka itu secara fikih 4 mazhab hukumnya haram. Sesama laki-laki. Sama laki-laki wajib tak darat mereka. Secara fikih wajib tak darat. Hukumnya amrod itu ada satu jilid sendiri dari Majmu' Syarah Muhadzab itu hukum amrod, ahkamul amrod. Disertasi itu. Tapi ada standarnya. Standar wajah yang iya. Turbitnya itu ketika laki jenengan melihat itu terjadi melul kolbi. Melul kolbi itu hati jenengan jeduk-jeduk. Teng. Tapi nyawang orang ya mungkin loh. Kalau dia laki-laki Kayak di sini nggak ada. Oh maksudnya perempuan gitu ya? Berarti yang madang perempuan. Laki-laki. Laki-laki sama laki-laki. Laki-laki. Ada laki-laki yang kayak pemain Korea itu kan ganteng mendekati cantik gitu. Iya. Kalau secara fikih dia wajib pakai cadar secara fikih. Waduh. Loh berarti kalau cewek yang melihat dia halal. Boleh, enggak boleh. Sama nggak boleh. Makanya kemarin saya ditanya tuh pas Lucinta Luna tahun 2020 ya, di telepon. Ini bagaimana secara jawab Lucinta Luna secara fikih harus ada di sijen munfaridah. Jadi sijen itu apa? Penjara yang tersendiri. Bukan penjaranya laki-laki, bukan penjaranya perempuan. Kalau di penjaranya perempuan, ikhtilat. Kalau di penjaranya laki-laki, Senengan ya hancur. Disodomi tiap hari. Kalau di penjara laki-laki habis masih itu dibully sama napi-napi laki-laki. Kalau di penjara perempuan ikhtilat, maka harus disendirikan, harus cadaran, nggak boleh dicampur. Ada satu kisah di dalam kitab An-Nasawi. Saya ini masyhur ya. Kalau jenengan fokus di bidang Quran terkenal. Ada seorang ulama namanya Syekh Ibnu Jalla. Ibnu Jalla ini seorang ahli Quran yang masyhur di Timur Tengah. Masyhur. Beliau tuh pada suatu ketika kuntu qa'iman waqifan anzuru ila gulamin nasraniyin hasanil wajhi famar Rabi Abu Abdillah Al-Balkhi. Dia duduk berdiri di depan rumahnya melihat ada seorang Nasrani yang sangat cantik, laki-laki tapi ganteng mendekati cantik atau amrod. Diingatkan sama temannya Syekh Abdul Balkhi, ya Syekh, kok Anda melihat amrod itu bagaimana? Apa nggak tahu hukumnya melihat amrod itu haram? Dia mengatakan la tajidan na'ibaha walau ba'da ini. Dikatakan ya amma taroha di surah tu'adabu binar.
alah paling-paling gak disiksa sama Allah. Jadi dia menyepelekan lihat Amrod. Gara-gara itu ba'da arba'ina sana ansaitul Qur'an. Setelah 40 tahun beliau melihat Amrod itu, maka Qur'annya tiba-tiba dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hafalan Quran 30 juz lupa semuanya. Gara-gara gak sengaja melihat Amrod. Nah, makanya jadi baru Amrod aja sudah bahaya nih. Apalagi perempuan ini ya. Harus hati-hati. Maka tundukkan pandangan mata. Ketika di kelas ya apa-apa. Kalau di kelas kan dosen boleh melihat wajahnya mahasiswi, boleh. Iya. Kalau udah keluar, tundukkan Iya. pandangan mata. Biar jelas memberi nilai, Gus. Bisa kasih nilai. Dipertegas. Di kelas boleh, Gus ya. Kalau di kelas boleh, tapi kalau di luar jam pelajaran kita harus tundukkan pandangan mata. Oh. Kalau ini Kalau Gus lagi bimbingan, Oh boleh. 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 Karena melihat wajahnya boleh. Wajah saja. Wajahnya saja ya. Pokoknya saja loh, saja. saja. Tak lebih. Kayak ini, kayak apa kan? Musyahadah ketika di hukama itu, di kundor itu boleh. Saksi itu kita boleh, mbak tolong buka cadarnya, pakai ini. Ya boleh tangan hakimnya, boleh. Memastikan kalau yang di perkara itu benar-benar Orang yang bersangkutan. saksi. Kemudian akhrijuhu anni fa inni ara ma'a kulli imra'atin syaitan wa ma'a kulli amratin 17 syaitan. Jadi dikatakan di dalam kitab ini hasyayanatu talibin. Bahasanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, bahasanya di dalam diri Amrod itu lebih membahayakan daripada melihat perempuan. Melihat perempuan itu kalau kita nggak hati-hati maka setan di dalam diri perempuan itu. Tapi kalau melihat Amrod 17 kali syaitan. Lebih bahaya melihat Amrod. Tapi nggak, insya Allah nggak. Kalau wajah-wajah di kampus UIN saya kira nggak ada yang Amrod. Enggak ada. Biasa. Standar pertama. Hati-hati kalau ada yang laki-laki tapi manis itu kan bahaya. SNI nggak suci nih. Wah, Wah ini jeduk-jeduk ya. tapi itu nggak berlaku untuk ini guys, yang suka sama jenisnya. Suka sama jenis. Itu kadang-kadang kan nggak, mungkin keumumannya bukan orang yang ambil tadi, cuma dia suka. Oh iya, kalau itu nanti sudah Ada LGBT. lagi. Kalau bedanya Amrod sama LGBT itu, kalau di dalam kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu, kalau LGBT itu kan ada amrul balayanya ya. Kalau Amrod itu kan dosanya kan dipake sendiri. Kalau LGBT itu kan dosanya Bagi-bagi. dipakai satu, maksudnya balanya itu satu kampung. Makanya Mbah dulu sering bilang, hati-hati tuh kalau ada zina 40 rumah ke kanan ke kiri ke depan ke belakang. Itu akan kena Itu yang LGBT. Berarti di zina, LGBT dan zina. dosa. Ambil balaya itu satu maksiatnya tapi Banget itu lagi sama-sama. gue. Mana samping kanan. Kalau itu Gus, itu tadi kan nggak jadi Gus. Aku tahu ya. Jangan dilo. Mohon maaf nggak jadi nanya saya. Serius. Jangan ya dia. Bebas ya Allah. Bertahun-tahun lagi. Gak apa. Sekarang kan udah Perempuan tuh dosa. Daripada nanti gajar. Pengakuan dosa. Mana yang berotot lagi. Siap Gus, monggo Gus dilanjutin. Lanjut Mas. Jadi terus seorang ahli ilmu itu adabnya itu nadar itu gak apa. Seorang ahli ilmu itu nadarnya itu barokah gitu. Ini kan ahli ilmu. Kita ngajinya itu kan memposisikan sebagai ahli ilmu. Nadarnya itu barokah. Jadi orang kalau punya nadar itu kalau bisa ya Allah, kalau satu kelas ini bisa paham semua mata pelajaran saya maka saya boleh pitik misalnya. Itu bagus. Nadarnya seorang ahli ilmu itu barokah. Al-Hikayatul Ula innal Imam Al-Baydawi hasala mislu ma dzukira fa juhiza fatu binahayan. Jadi Imam Baydawi itu dulu pernah dianggap meninggal dunia, dikira sudah meninggal dunia dan dimakamkan. Jadi mati yang kayak mati suri. Sebenarnya belum meninggal tapi dianggap mati. Mungkin semaput yang ada banyak penyakit itu ada. Kata menurut dokter saya tanya ada. Dimakamkan. Setelah dimakamkan kan sumpek gitu. Kan masih hidup, posisi sumpek. Dan ketika sumpek begitu, ulama tersebut nadar. In akhrajahullah saliman layufassiron al-Quran. Andai kan aku dihidupkan kedua kali, bisa diberikan masing kesempatan hidup, aku akan mengarang kitab tafsir yang sangat manfaat. Faja'ahu nabbasyun fakana yang busyul kubur wa ya'khudul kafan. Jadi orang Arab itu biasa. Kalau ulama meninggal kan kain kafannya bagus. Dan itu dicuri kain kafannya terus dijual. Nah ini ada dua pencuri mau mencuri kain kafannya Imam Baydawi, setelah dibuka ternyata hidup lagi.
Ya memang aslinya belum mati. Iya. Terus hidup lagi dan beliau nadarinya mengarang kitab, makanya beliau mengarang kitab tafsir 5 jilid. Tafsir ini saya kira tafsir yang paling banyak hasyiahnya. Dengan fokus di tafsir, tafsir yang paling banyak hasyiahnya, paling banyak. Jadi kita ini tafsir dijelaskan oleh ulamanya, dikasih catatan-catatan itu. Hasyiah itu catatan-catatan. Jadi kalau di Wordnya kan terbiasa, kitab ini dikasih catatan-catatan. Dan itu namanya hasyiah. Paling banyak hasyiahnya itu tafsir dari itu. Kenapa tafsir ini dianggap tafsir yang paling barokah? Kenapa? Ditulis dalam keadaan sudah meninggal dunia. Itu. Kemudian ada juga di dalam penjelasan yang lain, adabnya itu ketika seorang ahli ilmu menulis, dia mengarang sesuatu itu dalam keadaan yang paling bersih hatinya. Makanya tahu Fathul Wahhab, Fathul Wahhab sering melihat Fathul Wahhab. Jadi Kanjeng Sultan Agung itu dapat gelar Sultan itu kan gara-gara menguasai 3 kitab. Dites di Turki Utsmani. Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, dan Tuhfatul Muhtaj. 3 kitab ini 3 kitab yang kalau di pesantren paling sulit lah, paling sulit itu. Nah karena menguasai, maka sama Turki Utsmani dikasih gelar Sultan, ada sertifikatnya, ada piagamnya. Jadi gak sembarangan gelar Sultan itu. Masya Allah. Nah Fathul Wahhab ini sulit, kenapa? Karena dikarang oleh pengarangnya dalam keadaan jadab. Jadab itu apa? Sedang sangat cinta sama Allah, dengan cinta yang luar biasa. Jadi kadang-kadang sampai lupa makan, lupa apa-apa. Jadi dia ketika jadab itu, ya Allah saya ngarang kitab. Ya kitab ini terkenal sulit sekali kecuali hatinya orang-orang yang bersih. Nah, hanya sama ketika kita nulis apa, jurnal, nulis makalah, atau ngoreksi kerjaannya mahasiswa, nulis soal, kalau bisa dalam keadaan berwudu, katanya Prof. Edi gitu Mas. Iya. Berwudu dulu, kemudian apa, sholat hajat dulu, sholat tobat dulu, baru kita nulis. Jangan sampai nulis soal untuk ujian kok habis dari kampus, ya mana barokahnya kan gitu. Gini loh, dari kampus kan habis lihat yang ukti-ukti itu. Iya, betul Gus. Ya jangan. Kayak saya, kayak Kulola kalau apa, dari Quran itu nggak habis dari kampus, ya. Pasti nanti agak malam. Setelah istighfarnya agak banyak, setelah malam baru nulis dari Quran. Kan? Yang lain keburu capek Gus. Ya tidur dulu, nanti istighfar yang banyak, nanti subuh jam 2 malam, nanti baru nulis soal atau nulis jurnal atau ngoreksi kerjaan mahasiswa. Jadi biar berkah. Dari mahasiswa kita tuh juga dapat berkahnya itu. Jadi penting sekali agar kita semuanya mendapatkan keilmuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnudzon kepada mahasiswa itu penting. Iya. Jauh lebih penting jenengan husnudzon kepada mahasiswa, kata kitab ini, daripada jenengan mengajar ilmu. Dan husnudzon itu lebih penting daripada jenengan mengajar dia dengan ikhlas. Husnudzon, semua mahasiswa kita adalah orang yang sukses dunia akhirat. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.